Waalaikumsalam Elsa. Terima kasih banyak ya Elsa ya telah bergabung di Google Meet pada siang hari ini. Elsa apa kabar? Alhamdulillah, baik Bu. Syukurlah Alhamdulillah. Nah, Ibu mau tahu nih, hal baik apa yang Elsa kerjakan tadi pagi? Sudah bersih-bersih rumah Bu. Bagus. Rajin ya. Hari ini kita melaksanakan kegiatan konseling individual secara virtual melalui Google Meet ya. Nah, Ibu mau tanya nih, kira-kira Elsa itu punya waktu berapa lama untuk konseling individual ini? Sekitar 1 jaman Bu. Kalau misalnya nanti, kalau kita tidak selesai selama 40 menit, kita akan melakukan konseling individual di lain waktu. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Kegiatan kita ini dinamakan konseling individual. Nah, konseling individual ini adalah proses pemberian bantuan oleh guru BK, yaitu Ibu, kepada klien, yaitu Elsa, untuk mengentaskan permasalahan yang dialami klien. Namun, dalam hal ini, keputusan tetap akan berada di tangan Elsa sendiri. Ibu hanya memberikan alternatif solusi untuk Elsa. Nah, di dalam kegiatan ini ada 3 asas yang paling penting, yaitu asas kerahasiaan. Segala hal yang Elsa ceritakan kepada ibu akan terjamin kerahasiaannya. Baik data-data Elsa akan terjamin kerahasiaannya. Yang kedua, ada namanya asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan ini menceritakan permasalahan Elsa secara sukarela tanpa ada paksaan dari manapun. Yang ketiga ada namanya asas keterbukaan, di mana Ibu harap Elsa mau terbuka menceritakan apa yang Elsa rasakan saat ini. Ibu akan siap mendengarkannya. Bagaimana Elsa? Baik Bu, saya akan menceritakan masalah saya. Saat ini saya punya masalah Bu. Saat ini saya tidak bersemangat untuk belajar dikarenakan tidak ada lagi motivasi saya untuk belajar Bu. Jadi Elsa malas belajar dan tidak bersemangat karena tidak ada motivasi begitu? Iya Bu. Coba ceritakan kepada Ibu mengapa Elsa saat ini tidak bersemangat untuk belajar. Semenjak kedua orang tua saya meninggal, saya sudah tidak lagi bersemangat untuk belajar, Bu. Saya larut dalam kesedihan dan ketidaknyamanan. Sejak orang tua saya meninggal, motivasi dan semangat belajar itu hilang dari diri saya. Kalau kita kehilangan seseorang itu adalah duka yang mendalam bagi kita yang tidak ikhlas dan tabah dalam menerimanya. Namun, Tuhan itu adalah suka bagi kita kalau kita ikhlas dan tabah menerimanya. Begitu Elsa. Nah, Elsa merasa tidak nyaman dan sedih. Begitu? Coba Elsa ceritakan kepada ibu ketidaknyamanan yang bagaimana yang Elsa maksud. Semenjak ayah dan ibu saya meninggal, saya tinggal bersama paman dan tante saya, Bu. Namun saya kurang akrab paman dan tante saya, Bu. Dengan kata lain, ketidaknyamanan Elsa tersebut tinggal bersama paman dan tante membuat Elsa selalu teringat kepada kedua orang tua sehingga membuat Elsa tidak bersemangat untuk belajar. Begitu? Iya, Bu. Nah, Ibu mau tahu nih,
Jadi ketidaknyamanan tersebut kira-kira mengganggu belajar Elsa tidak? Mengganggu, Bu. Iya, sangat mengganggu ya. Kalau boleh Ibu tahu, apakah rendahnya nilai belajar Elsa saat ini dikarenakan ketidaknyamanan tersebut? Iya, Bu. Ibu akan menjelaskan tujuan dari konseling ini. Di sini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengubah pemikiran Elsa yang saat ini, yaitu pemikiran yang irasional. Agar Elsa lebih berpikir, berperasaan, dan bertindak secara logis. Ya. Baik, Ibu akan jelaskan mekanisme prinsip ABCD. Oke, di sini ada namanya activating event atau peristiwa yang dialami baik dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Nah, ini dikarenakan oleh belief. Belief ini ada dua, yaitu irasional dan rasional. Nah, misalnya ada seseorang yang ingin selalu dicintai oleh orang lain. Dia harus dimengerti oleh orang lain. Jadi orang yang memiliki keyakinan irasional ini adalah orang yang bermasalah. Ia mengembangkan keyakinan irasional itu menjadi bermasalah. Nah, konsekuensi dari keyakinan irasional ini, dia akan selalu keyakinan irasional ini konsekuensinya akan merasa tidak nyaman, merasa dia akan dilakukan untuk memenuhi keinginan-keinginannya tersebut. Nah, di sini ada namanya disputing. Disputing ini pertentangan. Jadi caranya agar keyakinan irasional ini hilang atau berkurang, dia harus dipertentangkan. Dipertentangkan dengan keyakinan yang lebih irasional. Nah, setelah dipertentangkan keyakinan irasional ini, maka akan ada efek. Efeknya ini adalah feeling atau perasaan kita. Feeling atau perasaan kita menjadi lebih nyaman, lebih bersemangat, lebih percaya diri, dan kita akan menjadi manusia yang lebih efektif. Bagaimana? Sudah paham mekanisme prinsip ABCD? Bagaimana? Paham. Ibu mau tanya nih, anteseden yang Elsa alami saat ini? Coba ceritakan sama Ibu. Saya tidak bersemangat untuk belajar dan nilai saya menjadi rendah, Bu. Iya. Jadi yang Elsa alami saat ini keyakinan yang bagaimana coba? Rasional apa irasional? Keyakinan irasional, Bu. Iya, keyakinan irasional. Misalnya? Semangat belajar saya berkurang, Bu. Dan saya tidak semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru lain, Bu. Oke. Saya Hmm. semangat belajar saya hanya saya dapat dari orang tua saya, Bu. Sedangkan orang tua saya sudah meninggal dunia. Iya, berarti Elsa beranggapan bahwa motivasi itu hanya bisa ya diberikan, bisa dan harus diberikan oleh kedua orang tua. Sedangkan kedua orang tua Elsa itu sudah meninggal dunia. Begitu. Iya, Bu. Iya. Apa konsekuensi yang terjadi saat ini yang Elsa rasakan? Tidak semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh guru lain, Bu. Berarti Elsa menjadi malas ya, malas mengikuti kegiatan belajar. Perasaan menjadi terganggu, tidak bersemangat. Di sini akan Ibu pertentangkan ya,
pemikiran Elsa yang irasional. Tadi Elsa mengatakan bahwa Elsa beranggapan motivasi itu hanya bisa diberikan oleh kedua orang tua Elsa dan harus diberikan oleh kedua orang tua Elsa. Sedangkan kedua orang tua Elsa sudah meninggal dunia. Begitu. Nah, sekarang coba Elsa pikirkan. Hidup ini tidak hanya bersama ibu. Bukan hanya ibu atau ayah saja yang bisa memberikan inspirasi, motivasi terhadap Elsa. Tapi cobalah lihat paman dan tante Elsa. Nyemangat Elsa dalam belajar. Apalagi Elsa termasuk anak yang pintar loh. Mudah bergaul. Motivasi itu bisa datang dari teman-teman mungkin, dari guru-guru. Anggaplah Tante Elsa itu sebagai pengganti kedua orang tua, pengganti ibu, paman Elsa itu pengganti ayah. Berikanlah ketulusan kepada mereka, maka mereka akan memberikan kasih sayang mereka terhadap Elsa. Jalinlah komunikasi dengan paman dan tante. Sekarang, ibu mau tanya nih, apa komitmen Elsa setelah kegiatan ini? Saya akan lebih menjalin komunikasi dan kedekatan dengan paman dan bibi saya, Bu. Bagus. Semangat, Ibu dukung itu ya. Ya, Bu. Kira-kira kapan akan Elsa laksanakan? Insya Allah setelah pulang sekolah nanti, Bu. Saya akan Hmm, lebih ramah dan saya akan lebih terbuka kepada tante dan paman saya, Bu. terus? Saya akan menganggap orang itu seperti kedua orang tua saya, Bu. Bagus. Semangat ya untuk kerja kerasnya. Ibu yakin Elsa pasti bisa. Nah, kita akan lihat bersama bagaimana usaha Elsa. Ibu mau tahu nih pemahaman Elsa setelah mengikuti kegiatan konseling individual ini. Saya jadi lebih paham mekanisme ABCD, Bu, Hmm, pada pendekatan RBT ini. ya, Logis dan berpikir positif untuk menjalani hidup ke depannya, Bu. bagus. Bagaimana perasaan Elsa setelah mengikuti kegiatan ini? Saya lebih senang dan lebih lega, Bu, karena sudah tidak ada lagi beban pikiran. Bagus. Semangat ya, El. Ya, Bu. Hmm, Ibu akan mengirimkan link LKPD, lembar kepuasan konseling, hmm, sama evaluasi hasil konseling. Ini ada namanya LKPD. Ini ada lembar kepuasan konseling terhadap proses konseling individual. Di sini juga ada evaluasi hasil. Ibu ini ada video motivasi untuk Elsa biar lebih semangat. Bagaimana? Bersedia menonton? Sedia, Bu. Ketika kamu menonton video ini, itu artinya hidup masih mau kamu mencoba lagi. Tuhan masih mau kamu bangkit lagi. Percayalah, kamu tidak sendiri. Saat ini ada orang-orang yang senantiasa memikirkanmu dan memanjatkan doa untukmu. Jangan menyerah. Jika tidak ada pundak untuk bersandar, setidaknya masih ada lantai untuk bersujud. Berdoalah dan jangan pernah berhenti berharap kepadanya. Dan teruslah berusaha. Berserah tapi tidak menyerah. Tetaplah melangkah dengan iman dan harapan. Saya percaya pasti ada jalan. Saya percaya kamu pasti bisa membalikan keadaan. Setelah menonton video tadi, bagaimana perasaannya? Senang dan lebih ingin mewujudkan cita-cita, Bu. Karena
Sudah banyak motivasi yang saya dapatkan dari konseling ini, Bu. Ya, bagus. Semangat ya. Untuk mengakhiri kegiatan kita ini, ada baiknya kita berdoa ya. Doa dimulai. Alhamdulillah selesai. Kita akhiri konseling ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.